Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain amma ba'du. Kami dari kelompok 3, perkenalkan saya Natasha Diana Fitri sebagai moderator dan rekan-rekan saya Reza Nurfalida yang akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Aljira Agustianova akan menjelaskan tentang sifat bahasa, Rifahul Elyanyan dan Dea Nurul yang akan menjelaskan tentang fungsi bahasa, Gilang Maulana Fraza yang akan menjelaskan tentang sikap bahasa, Nisa yang akan menjelaskan tentang kegunaan bahasa bagi manusia, dan Indri Lutfiah yang akan menjelaskan tentang kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak materi yang akan kami jelaskan tentang sikap berbahasa. Yang pertama, pengertian bahasa yang akan dijelaskan oleh Reza Nurfarida. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Pengertian bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh satu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang bermakna. Pengertian bahasa ini menunjukkan bahwa alat komunikasi yang lain tidak berupa sistem lambang bunyi. Contohnya, gelengan kepala, anggukan kepala, dan lambaian tangan. Sebagai alat komunikasi, anggota tubuh tersebut merupakan bahasa isyarat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama, pengertian bahasa menurut Harimurti Kridalaksana. Pengertian bahasa menurut Harimurti Kridalaksana adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Yang kedua, menurut Bill Adams, bahasa ialah suatu pengembangan psikologi seseorang atau individu dalam sebuah konteks intersubjektif. Yang ketiga, menurut Wittgenstein, bahasa merupakan sistem suatu pemikiran yang bisa dipahami, dimengerti, berhubungan dengan kenyataan, memiliki struktur dan bentuk yang logis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat bahasa. Ada 5 jenis sifat bahasa. Yang pertama, bahasa merupakan seperangkat yang artinya bunyi dikeluarkan oleh alat bicara manusia. Setiap bahasa memiliki bunyi dan bunyi yang bersistem masing-masing. Contoh, dalam bahasa Gorontalo ada yang bernama kila atau yang berarti nasi, sedangkan dalam bahasa Batalaki itu berarti minyak atau kalah. Dan yang kedua, bahasa adalah hubungan antara bunyi dengan objek atau acuannya. Ini bersifat arbiter. Misal, dalam bahasa Indonesia ada yang namanya makan. Itu nama dalam bahasa Indonesia. Lalu dalam bahasa Aceh itu berarti pajak. Dalam bahasa Gayo itu berarti makan. Lalu yang ketiga itu adalah bahasa sistem. Bahasa itu adalah sistem. Setiap bahasa memiliki sistemnya masing-masing. Jadi bahasa Indonesia memiliki sistemnya, bahasa Inggris memiliki sistemnya, bahasa Malaysia dan semuanya memiliki sistemnya masing-masing. Tidak ada bahasa yang memiliki sistem yang sama. Semuanya memiliki sistemnya masing-masing. Dan yang keempat adalah bahasa itu adalah seperangkat lambang. Dicontohkan seperti binatang yang berkaki 4 dan sering dikendarai. Misalkan itu adalah dalam bahasa Indonesia yang berarti kuda, tapi dalam bahasa Inggris itu berarti horse. Nah, ini tuh nyambung dengan sifat bahasa yang kedua tadi, hubungan antara bunyi dan objeknya. Yang kelima adalah bahasa bersifat sempurna. Jadi setiap bahasa memiliki sistemnya masing-masing. Kita berbicara bahasa Indonesia, kalian juga akan mengerti bahwa saya berbicara bahasa Indonesia. Nah, ketika saya berbicara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripahul Elian Arpa. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa ada 6. Saya di sini akan menjelaskan 3 fungsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dea Nurul. Oke, konsep bahasa adalah alat untuk menyampaikan pikiran. Bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan. Itu fungsi personal atau pribadi. Dilihat dari sudut penutur, bahasa berfungsi personal maksudnya si penutur menyatakan sikap terhadap yang dituturkannya. Seperti itu sewaktu-waktu mengungkapkan tuturannya. Dalam hal ini pihak pendengar juga bisa menduga si penuturnya itu bisa berbahagia maupun marah. Yang kedua, fungsi direktif. Dilihat dari sudut pendengar atau lawan bicara. Bahasa direktif mengatur tingkah laku pendengar. Di sini bahasa itu tidak hanya membuat si pendengar itu melakukan sesuatu, tetapi melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang dikehendaki pembicara. 3. Bersifat patik. Dilihat dari segi kontak, penutur, dan pendengar, maka bahasa bersifat patik. Artinya, bahasa berfungsi menjalani hubungan, memelihara, memperlihatkan perasaan persahabatan, persolidaritasan sosial. Maka, ungkapan perasaan yang biasanya berpola tetap, seperti pada waktu pamit, berjumpa, dan menanyakan keadaan. Oleh karena itu, ungkapan-ungkapan ini tidak diterjemahkan secara harfiah. Terima kasih. Yang keempat, fungsi referensial. Dilihat dari topik ujaran bahasa, berfungsi referensial yaitu untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau yang ada di dalam budaya pada umumnya. Fungsi referensial ini yang melahirkan paham tradisional bahwa bahasa itu adalah alat untuk menyatakan pikiran, untuk menyatakan bagaimana si penutur tentang dunia di sekelilingnya. Yang kelima, fungsi metalingual atau metalingualistik. Dilihat dari segi kode yang digunakan, bahasa berfungsi metalingual atau metalingualistik. Artinya, bahasa itu digunakan untuk bahasa itu sendiri. Biasanya, bahasa digunakan untuk masalah lain seperti ekonomi, pengetahuan, dan lain-lain. Tetapi di sini fungsinya untuk membicarakan atau menjelaskan bahasa. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembelajaran bahasa dalam kaidah-kaidah bahasa yang dijelaskan. Yang keenam, fungsi imajinasi. Dilihat dari segi amanat atau message yang disampaikan bahasa berfungsi imajinatif. Bahasa itu digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, maupun kalimat, baik yang sebenarnya maupun imajinasi atau khayalan. Fungsi imajinasi dapat berupa karya seni rupa, yaitu seperti puisi, cerita pendek, dan sebagainya, yang digunakan untuk kesenangan penutur atau para pendengar. Sikap berbahasa. Yang pertama adalah pengertian sikap berbahasa. Sikap merupakan tingkah laku atau respon dari hasil suatu tindakan atau tuturan seseorang. Dalam kegiatan berbahasa juga menghasilkan berbagai sikap yang bisa disebut sikap berbahasa. Sikap berbahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Yang kedua adalah ciri sikap berbahasa. Sikap merupakan kontributor utama bagi keberhasilan belajar bahasa. Darwin dan Mathiot pada tahun 1968 mengungkapkan sikap bahasa itu setidaknya mengandung 3 ciri pokok, yaitu yang pertama ada kesetiaan bahasa, adalah keinginan masyarakat mendukung bahasa itu untuk memelihara dan mempertahankan bahasa itu, bahkan perlu mencegahnya dari pengaruh bahasa lain. Yang kedua ada kebanggaan bahasa. Kebanggaan bahasa mendorong seseorang atau masyarakat pendukung bahasa itu untuk menjadikan sebagai penanda jati, lambang identitas, dan kesatuan masyarakat. Terus yang ketiga ada kesadaran adanya norma bahasa.
cenderung untuk mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun. Yang ketiga, ada jenis-jenis sikap bahasa. Seperti sikap pada umumnya bahwa selalu memiliki dua sisi, yaitu sisi jelek dan sisi baik. Begitu juga dengan sikap bahasa memiliki dua sikap, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Yang pertama ada sikap positif. Sikap positif bahasa adalah penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan situasi kebahasaan. Hal-hal yang menunjukkan sikap positif seorang terhadap bahasanya antara lain memakai bahasa sesuai dengan kaidah dan situasi kebahasaan. Yang kedua ada sikap negatif. Sikap negatif bahasa akan menyebabkan orang acuh terhadap pembinaan dan pelestarian bangsa. Mereka menjadi tidak bangga lagi memakai bahasa sendiri sebagai penanda jati diri, bahkan mereka merasa malu memakai bahasa itu. Fenomena negatif yang masih terjadi di tengah masyarakat Indonesia antara lain banyak orang Indonesia memperlihatkan dengan bangga kemahirannya dalam berbahasa Inggris walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya sampaikan adalah kegunaan bahasa bagi manusia. Kegunaan bahasa bagi manusia adalah sebagai alat untuk berkomunikasi atau saran, juga sebagai alat untuk menyampaikan suatu informasi. Kegunaan bahasa bagi manusia bukan hanya sekedar untuk menyampaikan suatu informasi, berkomunikasi ataupun sebagainya, tapi juga berguna untuk satu tujuan praktis, yaitu dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, tujuan estetik, yaitu mengolah dan mengembangkan bahasa dengan sebaik-baiknya atau dengan seindah-indahnya sehingga mendapat kepuasan estetik pada manusia. Kemudian, untuk mengetahui naskah-naskah tua guna memperdalam sejarah atau latar belakang sejarah manusia, budaya ataupun adat. Kemudian untuk mengetahui perkembangan bahasa itu sendiri, itu adalah tujuan dari filologis. Kemudian para ahli budaya sendiri mengemukakan bahwa bahasalah yang mungkin membentuk diri kita sendiri sebagai makhluk yang beradab, berbudaya, dan bahasa juga berguna untuk kita bekerja sama, bertanggung jawab, kemudian untuk melakukan Dari materi sikap berbahasa yang kelompok kami sampaikan, kesimpulannya, bahasa adalah alat komunikasi yang mempunyai lambang bunyi yang bermakna. Ada juga yang tidak mempunyai lambang bunyi, seperti gelengan kepala, anggukan kepala, dan lambaian tangan. Sebagai alat komunikasi, gerakan tubuh juga mempunyai bahasa isyarat. Saran, dalam berbahasa harus memiliki tingkah laku tutur atau respon yang baik. Bahasa itu digunakan baik dalam segi variasinya, tuturnya, maupun dari segi bentuknya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.